Video berikut ini adalah video yang berisikan pengetahuan dasar tentang sifat fisik material, seperti hal-hal lain yang harus diperhatikan tentang cara memilih alat-alat berat lanjutan yang sesuai untuk suatu pekerjaan atau suatu proyek. Bila ada pertanyaan dan saran, silakan ditulis pada kolom komentar. Ini foto contoh situasi dan kondisi jalan tambang batubara di Kalimantan Selatan. Contoh pemilihan peralatan. Proyek pembuatan jalan OKES atau All Weather Compacted Aggregate Subbase atau jalan bisa digunakan dalam segala macam cuaca. Yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan kebutuhan alat-alat berat adalah menganalisa dalam menentukan jenis dan jumlah peralatan yang optimum yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Lokasi medan kerjanya berbukit dengan ketinggian sekitar 5-2.000 meter dari permukaan laut. Lokasinya dapat dicapai melalui jalan darat. Jenis tanahnya berupa tanah liat dan tidak stabil atau mudah longsor. Vegetasi berupa hutan kelas 6, sedangkan daya dukung tanahnya antara 8-12 kg per cm persegi. Lokasi sungai atau quarry berjarak 50 km dari lokasi proyek. Untuk data teknis pekerjaannya, panjang jalan sejauh 250 km, lebar daerah milik jalan 20 meter, lebar perkerasan 4,5 meter, sedangkan lebar badan jalannya 8 meter. Tebal perkerasan 15 cm, sedangkan stripping topsoilnya sebelum dilakukan penimbunan 30 cm yang harus dibuang. Kemudian volume yang dibuang atau yang digusur sebanyak 13.000 meter kubik per kilometer, sedangkan volume yang akan ditimbun 1.500 meter kubik per kilometer. Cepat rambat getarnya sebanyak 30%, yaitu 1.000 meter per detik. Kita disuruh menghitung jumlah kebutuhan alat daripada proyek pembuatan jalan tersebut. Foto ini adalah foto giant ripper yang biasa dipasang pada bulldozer. Jawabannya sebagai berikut. Tabel konversi untuk tanah atau clay dari kondisi bank cubic meter atau kondisi asli menjadi kondisi gembur 125%, sedangkan dari kondisi padat menjadi gembur faktor konversinya 1,59. Untuk batu, faktor konversi dari asli ke gembur sebesar 1,65, sedangkan dari padat ke gembur sebesar 1,35. Dari data ini diperoleh volume material dari masing-masing pekerjaan ini. Seperti untuk land clearing sebanyak 5 juta meter persegi, badan jalan sebanyak 18.750.000 meter persegi, untuk lapisan perkerasan 1.125.000 meter persegi atau kondisi padatnya 168.750 meter kubik, dan dikonversi menjadi kondisi gembur sebanyak 227.813 meter kubik. Untuk stripping topsoil 600.000 meter kubik menjadi 780
50 meter kubik kondisi gemburnya. Ini adalah tanah yang dibuang. Sedangkan ini adalah volume tanah penimbunan sebesar 375.000 kondisi aslinya. Kemudian gemburnya 468.750 meter kubik. Pembuangan batu volumenya ini untuk aslinya dan gemburnya ini. Foto ini adalah foto bulldozer sedang melakukan pekerjaan pengoyakan atau merobek batuan yang keras dengan menggunakan giant ripper. Selanjutnya, untuk curah hujan dan waktu yang tersedia. Data curah hujan diambil di 2 stasiun, yaitu di Nabire dan Napan. Jumlah hari dalam setahun 365, hari hujannya 187 hari, jumlah hari libur resminya 13 hari, sehingga dalam 1 tahun jumlah hari kerjanya yang tersedia sebanyak 165 hari. Untuk jam kerja efektif 10 jam per hari, sehingga diperoleh jumlah jam kerja yang tersedia sebanyak 1.650 jam dalam 1 tahun. Sedangkan untuk proyek ini waktu penyelesaiannya selama 3 tahun. Ini adalah rincian tabel hari kerja per bulan untuk bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Total hari kerja efektifnya 165 hari, sedangkan jam kerja efektifnya sebanyak 1.650 jam. Ini adalah tabel data curah hujan untuk lokasi Nabire. Hari kerja efektifnya 153 hari. Sedangkan ini adalah tabel curah hujan untuk wilayah Napan. Hari tersedia efektif 176 hari. Ini situasi dan kondisi jalan di Papua. Ini juga karena curah hujannya tinggi sehingga operasional alat terganggu. Berikutnya adalah tabel schedule pekerjaan pembangunan jalan Nabire ke Ilaga di Irian Jaya atau Papua pada tahun 1983. Ini tahun pertama, sedangkan ini tahun kedua. Kemudian ini adalah tahun ketiga. Di sini ada catatannya bahwa untuk pekerjaan angkutan material dari quarry dapat dilakukan sepanjang tahun atau tidak tergantung pada cuaca. Diasumsikan hari kerja efektif sebanyak 300 hari dalam 1 tahun, sehingga dalam 3 tahun sebanyak 900 hari atau 9.000 jam kerja. Faktor koreksinya untuk efisiensi waktu 83%, efisiensi operator 80%, sedangkan untuk mesin availability 90%. Bleed faktornya untuk batu 80% dan tanah 100%, sama halnya dengan bucket faktornya. Dari data di atas dapat diperoleh faktor koreksi untuk masing-masing jenis alat seperti ini: bulldozer, dozer shovel, eskavator, grader, kompaktor, dan dump truck. Ini untuk pekerjaan tanah, sedangkan ini untuk pekerjaan batu.
Ini adalah situasi dan kondisi pembangunan jalan di Papua. Untuk proses clearing site menggunakan chainsaw karena kondisi medan kerjanya yang bergelombang dan tidak stabil sehingga tidak memungkinkan untuk dikerjakan dengan menggunakan alat-alat berat. Untuk penggusuran sekitar 30% harus dikerjakan dengan ripper, dan untuk tingkat kekerasan batuan dengan cepat rambat 1000 meter per detik dapat diriping dengan bulldozer yang dipasang pada unit D85A atau D155A. Kapasitas produksi alatnya. Dengan beberapa asumsi maka didapatkan faktor koreksi masing-masing alat sehingga dapat menentukan taksiran kapasitas produksi peralatan dapat lebih mendekati kenyataan di lapangan. Sistem kerja dan tipe peralatan yang sesuai dengan kondisi medan kerja yang diusulkan pada proyek pembuatan jalan ini adalah seperti berikut. Untuk land clearing menggunakan chainsaw, sedangkan untuk stripping topsoil menggunakan bulldozer tipe D85A atau D65E. Untuk pekerjaan penggalian untuk batu menggunakan bulldozer D155A yang menggunakan ripper atau D85A. Sedangkan untuk tanah menggunakan D85A plus win atau D65E. Kemudian untuk penimbunan menggunakan D85A plus win atau D65E plus win, dan vibro tipe BW212D atau BW172D. Untuk penghamparan atau perataan menggunakan grader GD605R atau GD505R. Sedangkan pemadatannya dengan menggunakan vibro BW212 atau BW172D. Untuk kori yang di sungai, stockpile atau loading menggunakan dozer shovel D75S atau D57S. Sedangkan untuk angkutannya menggunakan dump truck kapasitas 8 ton atau kapasitas 5 ton. Untuk penghamparan dilakukan dengan menggunakan motor grader GD605R atau GD505R. Sedangkan untuk pemadatannya menggunakan vibro dari tipe BW212D atau BW172D. Itu adalah skema pembangunan jalan OKES di Papua. Taksiran produksi masing-masing alat yang diusulkan pada pembuatan jalan Nabire ke Ilaga adalah seperti pada tabel kapasitas produksi alat untuk masing-masing jenis dan tipe alat yang akan kami sampaikan nantinya. Biaya pemilikan dan operasional alat. Ekonomis tidaknya suatu alat yang digunakan banyak ditentukan oleh biaya persatuan produksinya. Untuk menentukan biaya produksi, mutlak diperlukan estimasi biaya pemilikan dan operasional dari setiap peralatan yang diusulkan. Perhitungan biaya pemilikan dan operasional alat per jam untuk setiap alat yang diusulkan pada proyek ini dapat dilihat pada hasil perhitungan biaya pemilikan dan operasional alat untuk masing-masing jenis dan tipe alat yang akan kami sampaikan nantinya. Ini adalah situasi dan kondisi sungai atau kori tempat pengambilan batu yang akan diangkut ke lokasi proyek pembuatan jalan. Ini situasi dan kondisi pembangunan jalan pada saat dilakukan pelapisan tanah.
Sebagaimana telah disebutkan pada sistem kerja dan jenis peralatan yang memungkinkan, bahwa peralatan yang diusulkan telah disesuaikan dengan kondisi teknis dari medan kerja dan peralatan, sehingga pemilihan peralatan dalam analisa ini dititik beratkan pada faktor ekonomisnya, antara lain biaya produksinya, biaya investasi alatnya, dan tentang keseragaman alat yang diusulkan. Pada dasarnya, pengupasan lapisan topsoil, penggusuran atau pembongkaran batuan atau tanah, serta penimbunan dilakukan secara bersama-sama, sehingga unit yang dibutuhkan untuk masing-masing pekerjaan yang dilakukan dalam perhitungan tersebut dapat dijumlahkan. Demikian pula untuk pekerjaan penghamparan atau grading, spreading, serta pekerjaan pemadatannya. Ini situasi dan kondisi pembangunan jalan setelah dilakukan stripping topsoil untuk persiapan penimbunan dengan tanah merah. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, saya akan membahas dalam hal sifat fisik material dan hal-hal lain yang harus diperhatikan, yaitu cara memilih alat-alat berat. Contoh yang kedua, yang sesuai untuk suatu pekerjaan atau suatu proyek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.